Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan pertemukan kami kembali dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami proses pembelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengampunan. Dan kita mengambil salah satu contoh dalam pengampunan itu, yaitu Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjualnya kepada saudagar-saudagar Arab sampai ia harus dipenjara, menderita, bahkan karena pertolongan Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, Yusuf dipelihara Tuhan dan bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk menata ekonomi Mesir pada musim kelaparan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Allah datang ke dunia untuk memberikan pengampunan kepada kita. Lalu kita belajar bagaimanakah seharusnya mengampuni. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kalikah saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah? Cukupkah 7 kali?" Tetapi Yesus menjawab bahwa tidak cukup hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, di situ ada dialog antara Yesus dan Petrus yang bertanya berapa kali dia harus mengampuni. Nah, pengampunan itu artinya 70 kali 7 dalam satu hari. Berarti pengampunan yang tiada batas. Ya, pengampunan yang terus-menerus, tidak dihitung-hitung. Tidak boleh, saya sudah mengampuni kamu tadi, atau saya sudah mengampuni kamu sebanyak 5 kali. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghitung-hitung pengampunan yang kita lakukan. Yesus mau mengajarkan pengampunan itu harus dengan rela hati, dengan sungguh kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Sehingga kita tidak ada dendam terhadap siapapun, terhadap orang lain yang bahkan melukai atau menyakiti perasaan dan hati kita. Anak-anak bisa dipahami enggak? Coba kalian bayangkan 70 kali 7 kali. Itu kan menandakan sebuah hitungan yang sangat besar. Tidak cukup hanya 249 kali, ya kan? Nah, mampu atau pernahkah kita mengampuni seseorang sampai sebanyak itu? Kita selalu perhitungan, atau sebuah ungkapan lagu cukup 3 kali, gitu kan? Jangan sampai 3 kali, gitu. Itu dilakukan. Artinya sebuah pengampunan itu jangan terbatas. Anak-anak, nanti dibaca ya Matius 6 ayat 14 sampai 15. Seberapa banyak kita harus mengampuni. Itu ya. Nah, kalau kita baca lagi dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35. Nanti tolong dibaca ya, masing-masing tolong dibaca di rumah. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Seperti apakah sifat pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Ini merupakan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Nah, ketika seseorang berhutang kepada seorang raja, lalu ia memohon belas kasihan untuk diampuni atau dibebaskan dari hutangnya, karena raja itu berbelas kasihan, maka ia tidak memperhitungkan hutang dari seorang hambanya. Dia dengan sukacita mengampuni atau membebaskan seorang hamba itu dari hutangnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh hambanya itu ketika orang lain berhutang kepadanya? Ia memaksa orang yang berhutang itu
dan bahkan memenjarakannya. Nah, anak-anak, coba kalian bandingkan bagaimana Allah mengampuni kita dan bagaimana kita berlaku atau melakukan pengampunan terhadap orang lain. Allah dengan sukacita mengampuni setiap pelanggaran dan kesalahan kita, tetapi terkadang kita tidak mampu mengampuni orang lain. Seperti hamba yang telah mendapat pengampunan itu, baru saja ia mendapat pengampunan, keluar dari rumah raja itu, di tengah jalan ia bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya, tetapi ia tidak memiliki belas kasihan. Itu tidak baik, ya. Itu tidak baik. Sebagai orang yang mendapat pengampunan, kita juga harus memberikan pengampunan. Tuhan Yesus telah mengampuni setiap pelanggaran kita. Tuhan Yesus telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Coba kalian buka nanti Alkitab kalian dalam Lukas 23 ayat 34. Ya, nanti dibaca Lukas 23 ayat 34. Ketika Yesus disalib, ya, dalam terik matahari di Golgota, di atas kayu salib itu, apa yang Yesus ucapkan kepada orang yang menghina, kepada orang yang telah mencambuk, memukul, meludahi, dan bahkan mengikatnya, bahkan memaku tangannya, memaku kakinya, menaruh mahkota duri di atas kepalanya. Apa yang Yesus ucapkan? Apakah Yesus mengutuki mereka? Apakah Yesus menghardik mereka yang walaupun ia mampu untuk menghardiknya? Yesus tidak marah. Yesus tidak menghukum atau mengutuki, menghardik mereka. Tetapi yang Yesus lakukan apa? Yang Yesus lakukan adalah mengampuni. Yesus berkata di atas kayu salib itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Nanti dibaca ya, Lukas 23 ayat 34. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Demikianlah